Halo, halo, hai. Halo. Apa kabar anak-anak rubah ceria semuanya? Baik dong. Wah, kalau baik, hari ini juga kakak akan bercerita untuk kalian. Kakak bawa teman-teman baru loh. Ada yang mau kenal nggak sama mereka? Ada yang mau kenalan nggak? Boleh. Nah, mereka adalah tupai-tupai. Siapa di sini pernah lihat tupai? Aku. Wah, tupainya ini berbeda loh. Yuk kita kenalan aja sama mereka bertiga. Let's go. Nah, di sebuah hutan ada 3 ekor tupai. Yang pertama ya, yang topi kuning ini bernama Sherin. Dia adalah ketua kelompok mereka. Yang bertopi hijau namanya Chloe dan yang bertopi merah namanya si Cherry. Sherin, Chloe, dan Cherry. Mereka adalah satu anggota kelompok pramuka dalam kegiatan pramuka. Mereka dipimpin oleh satu kakak pramuka, yaitu burung hantu yang sudah agak tua. Namanya Tuan Han. Nah, mereka sudah melewati level-level di bawah, artinya sekarang mereka akan naik level. Bagaimana ya mereka selanjutnya? Pada pagi hari, Tuan Han datang menghampiri mereka bertiga. Sherin, Chloe, dan Cherry. Kalian akan naik level ke level yang lebih tinggi. Wah, asik, kita naik level, kata si Sherin. Wah, aku sudah tidak sabar mendapatkan rencana yang baru, kata si Chloe. Itu apa Tuan Han? Kata si Cherry menanyakan sesuatu yang dibawa oleh si Tuan Han-nya itu. Ini adalah walkie-talkie. Walkie-talkie ini akan kalian gunakan untuk berkomunikasi dengan aku. Kalian akan berkomunikasi ini untuk mendengar apa yang aku katakan, dan kalian juga bisa berbicara dengan aku apa yang kalian mau katakan, katanya. Oh, itu fungsinya untuk kita memberitahukan kabar kita ya, Tuan Han, kata si Sherin. Iya, selain memberikan kabar, juga kalian akan mendengarkan apa yang akan kuperintahkan, kata si Tuan Han. Baiklah, terima kasih Tuan Han, katanya. Besok kami akan memulai petualangan baru Tuan Han, katanya. Ya, semangat, good luck, katanya. Akhirnya, pagi hari itu, mereka sudah berkumpul di sebuah tempat mereka untuk melakukan misi untuk naik level, yaitu di pinggiran sungai yang sangat besar. Mereka menuruni bukit-bukit, melewati pohon-pohon. Wah, ini asik sekali, kata si Cherry. Aku sudah tidak sabar nih mendapatkan rencana yang baru. Tapi tunggu dulu, Cherry. Kau harus mendengarkan apa perintahku, kata si Sherin sebagai ketuanya. Iya, ayo Sherin, aku sudah tidak sabar untuk melewati sungai yang besar ini. Kita pasti bisa melewatinya, katanya. Oke, aku punya ide untuk kita bertiga. Ayo kita ikatkan tali di dahan pohon ini, lalu kita akan berayun melewati sungai ini. Apakah kalian berani? Katanya. Ya, tentu saja berani. Siapa takut, kata mereka. Tapi seperti yang dikatakan Tuan Han tadi, mereka diberikan walkie-talkie ini. Walkie-talkie itu pun digunakan oleh Chloe untuk menelpon si Tuan Han. Halo Tuan Han, kami sedang berada di sungai nih. Kami akan melewatinya menggunakan tali dan kami akan melompat melewati sungai yang besar itu. Udah dulu ya Tuan Han. Dadah, kami akan melompat, katanya. Belum sempat si Tuan Han-nya berbicara, si Chloe sudah menutup teleponnya adik-adik, walkie-walkie-nya. Sehingga dia tidak mendengarkan apa saran dari Tuan Han ini. Padahal tempat itu adalah berbahaya. Tuan Han mau ngasih tahu kalau sungai itu adalah berbahaya bagi mereka. Lalu mereka saking tidak sabarnya, mereka pun memulai petualangannya dan berayun melewati sungai yang sangat besar itu. 1, 2, 3, wow! Mereka terlempar adik-adik. Yang terlempar duluan adalah si Cherry. Sedangkan si Sherin dan Chloe memegang dahan pohon itu supaya mereka tidak tenggelam. Aduh, ini sangat bahaya. Bagaimana ini? Untungnya mereka masih pegang dahan itu untuk mereka bertahan di sungai itu. Sehingga pada saat yang berbahaya seperti itu, si Chloe punya ide untuk menelpon lagi si Tuan Han yang memberitahukan bahwa mereka sedang dalam bahaya. Tuan Han, tolong kami Tuan Han, bagaimana? Kami sedang terdampar di sebuah sungai. Ini ada sungai, di sungai ini ada simpang Tuan. Di sebelah kiri airnya memang agak tenang Tuan, tapi di sebelah kanan
airnya sangat deras, kami harus pilih yang mana ini? Atau kami bagaimana? Tolong Tuhan Han. Tenang Chloe. Saya tahu apa yang akan kalian lakukan. Sekarang ikuti perintahku. Kalian berbelok ke arah kanan. Ambil yang sungainya agak deras itu katanya. Mendengar itu, si Sherin dan juga Cherry nggak percaya, nggak mau mengikuti perintah dari Tuhan Han. Hah? Chloe, apa kamu bodoh? Itu kan sungainya deras. Kami tidak mau, kami ambil kiri aja karena sungai ini kelihatan lebih tenang. Kami tidak mau mengikuti apa yang dikatakan Tuhan Han katanya. Tapi ini perintah dari Tuhan Han, bagaimana? Kok kalian tidak mau dengar katanya si Chloe. Awalnya si Chloe ini juga ragu untuk mengikuti apa yang dikatakan Tuhan Han, adik-adik. Tapi dia berusaha karena dia percaya kepada Tuhan Han. Dia ketakutan. Akhirnya di persimpangan itu, adik-adik, mereka berpisah. Sehingga si Cherry dan juga Sherin, dia mengambil ke arah kiri. Sedangkan si Chloe, dia tetap mengambil ke arah kanan seperti diperintahkan oleh si Tuhan Han tadi. Dia sebetulnya ketakutan karena airnya sangat deras. Tetapi dia tetap percaya dengan apa yang dikatakan si Tuhan Han. Dan air yang deras itu pun membawa si Chloe untuk sampai di pinggir sungai. Dan dia akhirnya selamat, adik-adik. Dan dia tidak melihat kedua temannya lagi, yaitu Sherry dan Sherin. Sherry dan Sherin mengambil di arah kiri yang airnya tenang. Tapi sebetulnya air yang tenang itu adalah air yang sangat dalam. Kemungkinan mereka tenggelam di situ. Dan akhirnya si Chloe pun selamat. Dia dibawa oleh air yang deras itu ke pinggiran sungai. Dan dia bertemu dengan Tuhan Han. Lalu Tuhan Han pun menghampirinya. Chloe, apa kau baik-baik saja? Katanya. Iya, aku baik-baik saja Tuhan Han. Awalnya aku tidak percaya dengan apa yang kau katakan. Tapi Sherry dan Sherin bagaimana? Mereka sudah tidak kelihatan, mereka sepertinya tenggelam. Aku sedih sekali, katanya. Ya, bagaimana lagi, Chloe? Saya kan sudah perintahkan kalian bertiga untuk belok ke kanan, mengikuti apa yang aku perintahkan, kata Tuhan Han. Akhirnya mereka menyesali kedua temannya itu ternyata tidak terlihat lagi, adik-adik, yang kemungkinan mereka tenggelam di air yang tenang tadi. Nah, cerita kita selesai dan hari ini kita mau diajarkan nih adik-adik bahwa melalui cerita yang tadi itu, kita itu seperti kita komunikasi dengan Tuhan. Nah, berdoa kepada Tuhan. Kita itu biasanya berdoa, kita berbicara terus kepada Tuhan. Tapi kadang-kadang kita itu tidak ada waktu untuk mendengarkan apa kata Tuhan. Padahal sebetulnya Tuhan itu bisa berbicara. Contohnya melalui apa? Hati kecil kita. Atau misalnya ada nih, kita mau ngambil barang teman kita, tetapi ada hati kecil kita yang berbicara bahwa jangan ambil. Nah, itu berasal dari Tuhan. Semua yang suara-suara yang kebaikan itu berasalnya daripada Tuhan. Jadi kita harus peka ataupun kita harus dengar-dengaran mana yang suara Tuhan, mana yang tidak. Sehingga ketika kita bicara kepada Tuhan, kita juga tidak sekedar berbicara, tetapi kita juga mendengar. Itulah namanya doa. Contohnya kalau kita sedang bermalas-malasan. Wah, kalau misalnya ada kata hati kita nih, wah, jadi anak-anak gak boleh malas, nanti kamu tidak akan berhasil. Nah, itu dari Tuhan. Kita dengarkan kata daripada Tuhan. Sehingga ketika kita mau mendengar apa kata Tuhan, maka kita akan seperti Chloe tadi, selamat. Kita akan mendapatkan yang terbaik, tidak mengalami suatu kecelakaan. Nah, dari cerita ini kita belajar ya bahwa kita mau dengar-dengaran dan berbicara juga dengan Tuhan melalui doa kita. Sekian cerita hari ini, sampai jumpa di cerita berikutnya. Bye-bye.